Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kasmin Irwan Esperiger MPD, selaku narasumber di dalam sosialisasi akreditasi di Papua Barat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian prasyarat akreditasi atau PPA untuk jenjang PAUD. Nah, karena tahun 2024 instrumen untuk eh, aplikasi untuk akreditasi jenjang PAUD ini akan berakhir Desember 2024. Nah, sebagai informasi juga ini adalah syarat ya. Ini adalah syarat untuk dilakukan penilaian awal atau penilaian di bagian compliance atau administrasi ya. Nah, di sini saya akan bagi menjadi dua bagian, atau dua part untuk video ini tentang penjelasan penilaian prasyarat akreditasi. Nah, saya sebagai guru SMP juga sebagai asesor sekaligus konten kreator. Sebelum saya menjelaskan materinya, ini saya ada keyword dari Suster Sep. Saya selalu, dimanapun saya bicara, selalu saya bawakan keyword ini, yaitu mengajar bukan sekedar profesi, ini adalah panggilan untuk menginspirasi, membina dan memberdayakan generasi berikutnya. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk belajar, bermimpi dan memberikan dampak positif pada dunia kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang luar biasa, pendidikan itu harusnya kita berkolaborasi ya. Nah, untuk di persyaratan pengisian PPA ada dua jenis ya, syarat umum dan syarat khusus. Nah, di sini di bagian awal ada 5 syarat umum yang harus dilengkapi sebelum membuka syarat khusus. Nah, di sini yang pertama adalah surat permohonan akreditasi yang dibuat oleh lembaga yang sudah ada formatnya di aplikasi. Kemudian surat izin operasional atau surat pendirian sekolah. Dua-duanya ini bisa diupload atau salah satunya bisa. Kemudian jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik ini Bapak Ibu bisa download sendiri di aplikasi Dapodiknya. Terus yang keempat, sertifikat kompetensi pendidik atau sertifikat pelatihan atau sertifikat webinar atau seminar. Dan yang terakhir adalah KTSP atau KWSP. KTSP bagi yang masih memakai kurikulum 13 dan KWSP untuk yang memakai kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 8 standar yang akan Bapak Ibu lengkapi di dalam pengisian PPA. Ini berangkat dari standar pendidikan nasional. Yang warna merah ini mulai dari standar 2, 2.3 layanan menurut kelompok usia, kemudian standar 4 pendidikan dan tenaga kependidikan, standar 5 itu semua sinkron dengan Dapodik. Nah, ke 8 standar ini saya akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Nanti saya akan bagi dua. Nah, lanjut Bapak Ibu, untuk ini ada catatan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah upload seluruh dokumen yang dimiliki oleh satuan sesuai yang digunakan di satuan PAUD masing-masing pada Sispena. Kemudian yang kedua, dokumen dapat mengacu pada kurikulum 2012 atau kurikulum Merdeka sesuai dengan yang digunakan di satuan PAUD masing-masing. Selanjutnya, upload dokumen yang terkini atau termutakhir. Paling tidak ya 1 tahun terakhir ya. Misalnya kalau tahun ini ada 2024 berarti pakai yang 2023. Kemudian tidak ada format baku untuk setiap dokumen yang diminta, setiap satuan diberikan kebebasan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya, link unduhan terkait kurikulum Merdeka bagi Bapak Ibu yang memakai kurikulum Merdeka
Untuk melihat rujukannya, nah di sini di link berikut ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan memulai dari standar STTPA ya, tanda tingkat pencapaian perkembangan anak, atau di titik 1 ini adalah deteksi pertumbuhan anak, ketersediaan rekapitulasi pertumbuhan anak. Dokumen rekapitulasi pertumbuhan anak memuat satu, data berat badan menurut usia, tinggi badan menurut usia, berat badan menurut tinggi badan, dan lingkar kepala. Nah, ini dibuat dalam bentuk satu ya, data dalam satu kelas. Dapat diambil dari oleh satuan atau dari data KMSKIA atau dari sumber lain yang terkait. Nah, Bapak Ibu, di sini ada cara-cara penilaian untuk menunjukkan bahwa data ini memiliki nilai. Ya, di sini cara penilaiannya. Selanjutnya di instrumen di titik 1.2 di standar 1, masih di standar 1 ya, atau STPPA-nya, yaitu deteksi perkembangan anak. Yang 1.1 adalah deteksi pertumbuhan anak, yang kedua adalah deteksi perkembangan anak. Ketersediaan rekapitulasi capaian perkembangan anak, dokumen rekap, analisis capaian perkembangan anak sesuai kelompok usia yang dapat berupa deteksi dini tumbuh kembang anak, kartu menuju sehat atau KMS, atau questionnaire screening perkembangan untuk semua anak. Nah, di sini ada 4 data yang bisa di-upload oleh satuan pendidikan. DDTK, KMS, KPSP, dan data perkembangan anak dari sumber lain yang terkait. Nah, di sini ada catatan bisa menggunakan bentuk aplikasi online maupun offline ya. Selanjutnya di standar isi ya, standar isi atau titik 2 ini 2.1 kurikulum tingkat satuan. Nah, ketersediaan dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan terbaru. Nah, di kurikulum ini ada beberapa unsur di dalam kurikulum ini. Itu ya. Yang pertama harus difotokan ini. A. Muatan materi pembelajaran. 2. Metode pembelajaran. Dan C. Lembar pengesahan minimal dari pimpinan lembaga. Nah, jika menggunakan kurikulum merdeka, Bapak Ibu bisa menggunakan karakteristik satuan, visi misi, tujuan satuan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Ini untuk yang memakai kurikulum merdeka ya, yang warna merah. Tapi setidaknya ada 3 minimal yang harus termuat, yaitu tujuan pembelajaran atau materi pembelajaran, informasi tentang pendekatan atau metode, dan lembar pengesahan minimal kepala satuan. Selanjutnya, instrumen acuan ya, acuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jika Bapak Ibu menggunakan kurikulum merdeka, maka menggunakan PPA Peraturan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ya. Kalau memakai standar nasional ya. Nah, terus kalau memakai K13 maka yang Bapak Ibu upload adalah satu di Permendikbud atau Kepmen ya, Kepmendikbud 136 kalau nggak salah tahun 2014 dan Permendikbud nomor 147 ya 2014 itu tentang standar isi untuk satuan pendidikan PAUD. Jika menggunakan campuran yaitu standar nasional dan internasional bisa juga, misalnya Cambridge ya, atau dari Arab sana, kemudian campuran nasional dan lokal. Tetapi kebanyakan Bapak Ibu menggunakan standar nasional. Selanjutnya, untuk layanan menurut kelompok usia. Nah, ini sinkron dengan Dapodik Bapak Ibu. Di sini di aplikasi akan dibagi beberapa pengelompokan. Misalnya sejak lahir sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 4 tahun, 4 sampai 6 tahun, sesuai kondisi yang ada. Jadi
terdiri dari daftar anak didik, jumlah anak, dan jumlah pendidik. Nah, Bapak Ibu bisa mengupload di sini absensi dari gurunya yang misalnya dari kelas A, kelas B untuk yang jenjang TK atau ya jenjang TK. Kalau KB bisa menggunakan data itu 3 sampai 4 tahun. Selanjutnya perencanaan pembelajaran. Ya, standar proses Bapak Ibu. Di sini ada 3 ya yang harus kita upload, yaitu di bagian perencanaan pembelajaran harus ada program semester atau promes atau prosem. Kemudian di bagian B ada RPPM atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH yang masih memakai kurikulum K13 atau kurikulum Merdeka Mandiri. Ini bisa pakai ini. Terus, jika menggunakan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu harus mencantumkan, mengupload yaitu perencanaan dalam lingkup satuan atau ATP, alur tujuan pembelajaran. Kemudian perencanaan dalam lingkup kelas atau RPP atau modul ajar. Kemudian di supervisi pembelajaran, di sini Bapak Ibu, dokumen supervisi ya yang bisa diupload yaitu waktu pelaksanaan supervisi, nama pendidik yang disupervisi, temuan supervisi, tindak lanjut hasil supervisi. Nah, keempat indikator yang harus ada di dalam dokumen supervisi yang akan diupload di 3.2 ini. Ini harus ada 4 unsur ini supaya bisa diklik untuk mendapatkan penilaian dari setiap indikator. Kemudian ketersediaan dokumen, laporan buku penghubung atau contoh format komunikasi lainnya antara orang tua dengan pendidik. Nah, di sini Bapak Ibu harus ada dokumentasi komunikasi ya, seperti buku penghubung atau apa ya, format komunikasi lainnya seperti grup WA atau grup sosial media itu bisa dipakai di sini. Selanjutnya 3.2 adalah ketersediaan dokumen laporan foto pertemuan aktivitas yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang melibatkan orang tua. Jadi di sini harus ada foto-foto dokumentasi yang melibatkan orang tua. Entah itu dalam pendampingan belajar di rumah atau misalnya kegiatan-kegiatan akhir tahun seperti penamatan, perayaan hari anak dan sebagainya yang terlihat ada dokumentasi orang tua terlibat. Selanjutnya di standar 4. Standar 4 ini Bapak Ibu ada 2 ya. Pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini Bapak Ibu harus dilihat datanya dari Dapudik. Nah, di data Dapudik ini kan tersinkron di Sispena. Nah, ada 2 yang harus diupload di sini. Misalnya guru A. Misalnya ada 5 guru ya. Guru A misalnya. Ijazahnya adalah SMA. Kemudian ada sertifikat pelatihannya. Nah, Bapak Ibu harus menjadikan men-scan atau memfoto, menjadikan dalam PDF ijazah terakhir dan sertifikat pelatihan atau seminar disatukan dalam PDF-nya itu. Misalnya untuk guru A. Kemudian guru B disatukan juga ijazah terakhirnya dengan sertifikat pelatihan yang lainnya. Dan seterusnya. Dan diupload di 4.1 ini tentang pendidik. Pilih sesuai dengan guru yang ada di dalam Sispena. Kalau hanya satu, maka ya hanya satu dicentang saja jika hanya memiliki ijazah. Jika hanya memiliki Jika hanya memiliki memiliki ijazah dan tidak memiliki sertifikat, maka itu hanya satu nilainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk tenaga kependidikan misalnya kepala sekolah dan
tenaga yang lainnya, misalnya tenaga perpustakaan, tenaga kebersihan yang masuk Dapodik itu bisa masuk di sini. Nah, sama dengan yang di pendidik itu ijazah terakhir dan sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh Tendik. Jika hanya satu, maka hanya satu dicentang oleh asesor penilai di sini. Begitu, Bapak Ibu. Nah, untuk di video pertama ini ya, begitu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jangan lupa ya di subscribe. See you.